Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widadu Lestari dengan NIM 34021902550. Untuk tugas pertemuan ke-9, kali ini saya akan mencoba menghitung reliabilitas. Sebelum saya mencoba menghitung reliabilitas, di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas. Reliabilitas atau reliability atau keterpercayaan menunjukkan pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Jadi, kata kunci untuk syarat kualifikasi suatu instrumen pengukuran adalah konsistensi, keajagan atau tidak berubah-ubah. Misalnya, alat ukur yang berupa alat penimbang dengan satuan berat gram, ons, dan kilogram dapat digunakan secara konsisten untuk mengukur satuan berat sesuatu oleh siapapun dan kapanpun. Dengan kata lain, ketika kaitkan dengan penelitian pendidikan, kita harus memastikan soal-soal atau instrumen penelitian yang kita buat untuk mengukur hasil belajar harus benar-benar konsisten atau ajek, walaupun digunakan oleh siapapun dan kapanpun. Secara garis besar, kita mengenal ada dua jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Pada tulisan ini kita hanya membahas mengenai reliabilitas internal. Pada dasarnya, reliabilitas ini diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu kali hasil pengetesan terhadap bermacam-macam cara yang dapat kita gunakan untuk mengetahui dan menghitung reliabilitas internal. Pemilihan teknik mana yang digunakan biasanya didasarkan atas bentuk instrumen maupun selera kita sebagai peneliti. Penggunaan teknik yang berbeda tentunya akan menghasilkan indeks reliabilitas yang berbeda pula. Hal ini secara sederhana dapat kita pahami karena wajar saja pengaruh sifat atau karakteristik data menyebabkan perhitungan menghasilkan angka yang berbeda. Salah satunya akibat pembulatan angka. Ada beberapa teknik reliabilitas yang termasuk ke dalam prosedur konsistensi internal. Di antaranya banyak digunakan adalah teknik belah dua atau split half. Kuderichardson 21 dan Alpha Cronbach. Namun dalam pembahasan kali ini hanya membahas teknik boleh belah dua. Menurut Sekaran secara umum, kedalaman kurang dari 0,60 dianggap buruk. Kedalaman dalam kisaran 0,70 bisa diterima dan lebih dari 0,80 adalah baik. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung reliabilitas. Untuk langkah pertama, sebelumnya kita mempersiapkan kuesioner. Di sini saya sudah mempersiapkan kuesioner. Saya ambil dari pertemuan kemarin, lalu saya kopikan. Selanjutnya langkah kedua, kita akan memisahkan menjadi dua instrumen, yaitu instrumen ganjil dan instrumen genap. Di sini saya sudah menuliskan untuk yang sebelah kiri itu ganjil, untuk yang sebelah kanan itu genap. Selanjutnya kita akan memisahkannya. Ini kita klik, lalu tekan CTRL. Itu karena ini ganjil, kita hapus yang genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita hapus. Selanjutnya yang genap kita hapus nomor 1, 3, 5, 7, dan 9. Setelah kita menghapusnya, kita akan mencoba hitung total masing-masing instrumen. Caranya itu kita menggunakan AutoSum. Kita blok, lalu
klik auto sum. Jadi ini untuk hasilnya. Untuk yang genap juga caranya sama, kita blok, lalu kita klik auto sum. Ini untuk hasil total skornya. Selanjutnya untuk mencari rekap total, ini rumusnya sama dengan jumlah genap, lalu kita enter aja. Langsung saja ke yang yang tadi yang ganjil. Terus yang sekarang yang genap sama dengan jumlah yang genap, lalu kita enter. Selanjutnya kita blok, lalu kita tarik ke bawah. Ini untuk hasil rekap total. Setelah mencari rekap total, selanjutnya kita akan mencari atau menghitung apakah tabel ini reliable atau tidak. Untuk langkahnya, kita klik menu data, lalu kita aktifkan data analisis. Di sini kita pilih correlation. Untuk input range, ini kita blok yang rekap total, yaitu dari R3 sampai S23. Lalu untuk output range kita tempatkan di sini. Lalu klik OK. Nah, ini untuk hasilnya. Lalu kita ambil kesimpulan. Jadi diperoleh angka reliability pada variabel kualitas pelayanan adalah 0,74. Artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Jadi kenapa di sini hasilnya adalah 0,74? Karena kita bulatkan dari sini. Di sini 0,737069. Kita bulatkan menjadi 0,74. Untuk selanjutnya reliabilitas X2. Untuk reliabilitas X2, di sini saya juga mengambil dari soal yang kemarin, mengambil kuesioner dari yang kemarin, lalu kita pisahkan ganjil dan genap. Di sini saya sudah tuliskan untuk ganjil dan genapnya. Lalu kita akan menghapus yang ganjil. Kita hapus. Lalu yang genap itu yang kita hapus itu yang ganjilnya. 1. Nah, untuk selanjutnya kita mengisi total instrumen ini. Itu caranya sama kayak tadi, kita blok.
lalu kita klik auto sum. Nah, ini untuk hasilnya. Yang genap juga sama, kita blok, klik auto sum. Nah, untuk selanjutnya itu rekap total, itu juga sama caranya, yaitu sama dengan total dari instrumen. Kita enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Untuk selanjutnya kita sama menghitung apakah tabel ini reliable atau tidak. Itu rumusnya seperti tadi, kita klik menu data, lalu kita aktifkan data analisis, correlation, oke. Untuk input rank juga kita isi dari rekap total, tuh oke. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi untuk variabelnya kita ganti menjadi jumlah pengunjung. Untuk selanjutnya itu reliabilitas Y. Untuk reliabilitas Y, kita ambil soal yang sama dari pertemuan kemarin, lalu kita pisahkan menjadi dua instrumen, yaitu ganjil dan genap. Ini kita untuk yang ganjil ini kita hapus yang genapnya. Lalu kita isi total instrumen, kita blok, lalu kita klik auto sum. Untuk yang genap juga sama, kita blok, kita klik auto sum. Selanjutnya mengisi rekap total. Ini rumusnya sama dengan total skor dari instrumen ganjil. Kita enter. Ini juga sama, enter. Lalu kita blok, kita tarik ke bawah. Nah, untuk selanjutnya ini untuk kesimpulannya, ini kita ganti untuk jumlah pengunjung menjadi jumlah pembeli. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.